Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam debat tersebut ada para apologet Kristen, pembumbum dan teman-teman, dan juga ada Ustadz Suma bersama kawan-kawannya. Kita akan melihat, menyaksikan bagaimana mereka akan membahas satu topik yang akan menjadi bahan perdebatan mereka dengan data-data yang akan mereka bawakan, yang pastinya semuanya itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita akan menyaksikan serta melihat bagaimana respon dan reaksi dari seseorang ketika data yang mereka bawakan itu bisa dibantah atau bisa dipatahkan kebenarannya seperti itu. Karena kalau kita melihat di setiap diskusi atau debat, ketika setiap argumentasi, narasi, pernyataan, bahkan data yang mereka bawakan itu bisa dibantah atau dipatahkan, mereka akan mengeluarkan suatu respon atau reaksi-reaksi yang seharusnya tidak mereka keluarkan atau mereka lakukan, seperti itu, seperti membesar-besarkan suara atau menyerang pribadi atau melakukan hal-hal yang seharusnya tidak ada di dalam diskusi atau debat. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak diskusi debatnya, dan saya mempersilahkan kita semua untuk bisa memberikan komentar yang baik, positif, tidak saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Nah, itu untuk kamu Braviar, kamu iblis yang menyangkakan bahwa Yesus itu ada sesuatu yang salah. Itu iblis yang ngomong itu ke Yesus kayak kalau SWT nggak punya otak, lebih rendah dari Jaing dan Nyomeh. Kasihan banget ya. Lebih rendah dari Nyemot. Karena kau nggak punya otak kalau SWT kau. Bentar gini, inilah mereka ini. Inilah keturunan yang disebut dengan buta huruf. Jadi dia itu kalau baca itu cuma satu ayat. Ayat ke bawahnya dia nggak ngerti bahwa itu untuk iblis-iblis macam mereka. Gitu. Berarti ya, kamu itu iblis yang dimaksud di dalam Markus 3 ayat 21 itu. Iblis-iblis yang berkata begitu, ya, asalnya dari iblis Braviar. Jadi kamu berkata seperti itu karena kamu berasal dari iblis Braviar. Itu jawabannya Braviar. Gak punya otak. Itu bahasa aslinya bukan begitu juga, teman-teman. Markus 3 ayat 21. Itu bahasa aslinya. Gila. Bahasa aslinya keluarganya datang membawa Yesus karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa lagi, banyak manusia di dalam rumahnya. Makanya Allahmu nggak punya otak. Allah tidak punya otak. Diketawain aja Pak Bobo, diketawain aja, malu-maluin, nggak bisa baca. Braviar itu di bahasa aslinya sudah sebentar gantian. Boleh gantian. Boleh gantian. Anak muta kau dengan baik-baik. Anak iblis. Kamu jangan ketakutan dong. Lemerian, dia anak iblis. Gini sebentar. Sebentar ya. Sebut anak iblis aja. Sebentar. Di bahasa aslinya di Yunani itu waktu udah pernah dibongkar sama Kalidara. Itu artinya bukan gila. Aku baru sebiji di sini, kau udah kenal epilepsi kayak Rasulmu. Berbeda dengan kau kan pengikut Rasulmu. Di Al-Hijr 6 jelas menggunakan kata majnun itu artinya gila. Sudah. Ketawain Pak Bobo, ketawain dia. Iya. Ketawain dia anak iblis, dia nggak ngerti, nggak bisa baca. Nggak apa-apa, Bu Trision, nggak apa-apa dia dengarkan. Jadi Allahnya memang tidak punya otak alias dungu. Cuma siapa Jadi memang Allahnya lebih rendah. Allahnya lebih rendah daripada kera. Ada Zuma di bawah sebentar. Makanya umatnya umatnya jadi nyemot semua. Cuma siapa itu? Ayo Suma naik, ayo Suma naik. Teman-teman sekalian. Suma. Assalamualaikum Suma. Suma. Maaf sekali. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Sesuai dengan channel saya membahas tentang bisa timer kan? Sama bisa timer sini. Ayo. Oke. Kita bahas tentang. Oke. Udah, jangan lari. Tantangan Saya satu pertanyaan aja, Zuma. Silakan semuanya boleh bertanya. Silakan. Mantap. Zuma diam dulu. Kau jelaskan Allahmu punya otak nggak? Di sini kau jelaskan. Ya, tema kita membahas tentang nabi palsu sesuai dengan undangan bom. Oke. Silakan. Atur tema. Atur waktunya. Kau jawab dulu. Manusia gigi palsu. Zuma, kau jawab dulu. Allah SWT-mu punya otak nggak? Kau jawab dulu itu.
Lamerian bisa buka timer kah? Saya bisa buka timer sini. Tidak suka kesini Bom karena kau tugas mute aja terus. Sabar. Kita mau buka timer dulu. Itu makanya aku timer yang baik. Sabar bisa jawab. Temanya Nabi palsu. Aku bikin timer dulu. Oke, timer. Gigi palsu diam dulu. Kau jawab dulu. Gigi palsu diam dulu. Kau jawab dulu. Zuma. Gigi gondrong. Gigi gondrong. Coba kau jawab. Diam dulu Lemerian diam dulu. Saya mau tanya sama dia. Zuma, kau buktikan Allah SWP-mu punya otak. Kau buktikan Allah SWP-mu punya otak. Kalau Allah SWP-mu nggak punya otak berarti lebih rendah dari monyet. Kau jawab Zuma. Kan dia jawab. Ya para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, Zuma Gigi Gondrong tidak bisa menjawab. Ayo. Allah SWP-nya memang tidak suruh diam punya dulu nih. otak. Guguk Rabies suruh diam dulu nih. Si Tua Rabies ini. Kamu diam dulu. Jadi Pak Bom begini Pak Bom. Sebenarnya di TikTok tuh udah ada Pak yang pakai timer Pak. Itu lebih enak lagi. Dia jadi nggak bisa open mic sampai waktunya habis baru bisa open mic Pak. Di TikTok Di setting ya? Iya. Jadi benar-benar itu dari mute lagi. Nggak bisa dibuka. Sebenarnya bagaimana? Timer kamu ngecek terus. Dengerin dulu. Santai aja Suma. Enak. Sabar Suma. Santai. Tuh di mute lagi. Iya maksudnya sabar dulu. Ntar dulu lagi diatur nih masalah timernya. Lagi diatur dulu masalah timer gimana Suma. Di mute lagi. Jangan ada mute. Tolong, siapa yang mute ini? Kalau moderator jangan mute. Tolong jangan mute. Bisa dibantu gak tuh di settingannya di mana yang di TikTok? Penggugat naik dong, tolong di timer kah? Lebih enak itu Pak. Sebentar ya, penggugat sabar ya. Ingat waktu saya cuma 1 jam ya, karena saya mau bodo amat. Kita bahas nabi palsu ya. Oke bosku. Oke, baik. Jangan gimana ya. Oke, silakan semua bicara. Pak Bobom, silakan. Baik. Selalulah. Ini Guguk Rabies suruh diam dulu dong. Babe. Guguk Rabies ini suruh diam dulu lah. Kita mulai ya. Tidak punya otak. Babe, sabar Babe. Diam dulu teman-teman, diam. Ya, si Rabies itu suruh diam dulu lah. Oke. Bentar ya, sebentar. Oke. Lu juga cuma yang sopan dong sama orang tua. Emang dia sopan? Ya. Udah tua kayak gitu udah bau tanah sopan dia? Enggak sopan. Nabi lu nggak perlu disopanin gua. Nabi lu nggak perlu. Enggak ada nabiku di sini. Ini Suma di sini. Nabi lu kan iya. Kenapa ngobrol? Begini tabiat kalian ya. Sudah Suma, tabiat kalian ya. Santai Ji. Santai saja Suma. Kasihan punya bayi das. Santai Suma, santai. Santai. Oke, Suma silakan. Berapa menit? 5 menit. 2 menit. Enggak apa-apa 5 menit biar aja dia bicara, kita mendengar dia bicara. Apa ya udah. Supaya dapat poin banyak, udah enggak apa-apa aja. Supaya kalian belajar gitu loh ya. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau berbicara mengenai nabi palsu, Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam Al-Quran kemudian hanya mengatakan kata kafir. Kafir ini adalah keingkaran orang-orang kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian kalau berbicara mengenai nabi palsu, kita harus merujuk kepada pengakuan Yesus. Yesuslah yang berbicara nabi palsu itu, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian hanya berpesan tentang orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang kafir ada di dalam api neraka jahanam. Yesus mengatakan orang-orang pengikut nabi palsu juga ada di dalam api neraka jahanam. Saya bacakan dalilnya. Yesus ketika berbicara, di situ belum ada Kristen. Belum ada bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, dan ibadah hari Minggu menyembah dirinya. Itu belum ada. Yesus masih bersama dengan Bani Israel. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Belum ada Kristen di sini. Belum ada pemakan babi di sini. Oke? Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini nasihat Yesus kepada muridnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi maksudnya dari buah, dari tindakan mereka, dari perbuatan mereka, dari amalan-amalan mereka sehari-hari, kita bisa lihat kata Yesus buah-buah daripada nabi palsu tersebut. Yang pertama, dari buahnya kamu mengenal si nabi palsu ini, pengikutnya adalah memanggil Yesus Tuhan. Itu satu. Lalu kemudian bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu adalah tanda-tanda pengajaran dari buah nabi palsu. Catat, itu Bible yang berbicara. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Oke? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai murid-muridku Bani Israel. Mereka akan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Mereka bukan Bani Yakob, tapi mereka adalah non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi rohani. Nah, dari buahnya kalian mengenal mereka. Mereka memanggil aku Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa apa itu? Menyembah hanya Bapa. Tapi kemudian orang-orang Kristen nyata memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus kemudian?
pada akhir nanti kepada mereka pelanjut daripada pengajaran nabi palsu ini, aku akan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian wahai yang memanggil aku Tuhan. Aku tidak mengenal kalian wahai yang bernubuat demi namaku. Aku tidak mengenal kalian wahai yang mengusir setan pakai namaku. Aku tidak mengenal kalian yang bermujizat pakai namaku. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan, Matius 13 nomor 50, akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Lalu kemudian di dalam kewaspadaan murid Yesus dikatakan bahwa nabi-nabi palsu itu ibaratkan pohon yang tidak baik yang akan menghasilkan buah yang tidak baik. Kata Yesus, pohon yang tidak baik dan akan menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api. Ini pasti neraka maksudnya. Jadi Yesus meminta kepada murid-muridnya Bani Israel. Kristen belum ada di situ, belum. Kristen belum ada. Paulus belum melakukan aksi apa-apa. Paulus belum jadi nabi di Antioquia. Kisah para Rasul 13 nomor 1, salah satu nabi yang ada di Antioquia yang pengikutnya nanti disebut Kristen adalah Saulus. Kisah para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi. Oke? Nabi Saulus lah yang kemudian yang mengajarkan orang-orang menyembah Yesus. Nabi Paulus lah yang mengajarkan kemudian orang-orang ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, membatalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Pengikutnya bernama Kristen, pengikutnya bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, dan pengikutnya kemudian memanggil Yesus dengan nama Tuhan. 4 poin ini adalah buah-buah dari nabi palsu. Oke, kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada Yahudi, yang datang kepada Bani Israel. Satu-satunya agama yang datang kepada Yahudi, yang datang kepada murid Yesus hanya agama Kristen. Islam tidak pernah datang, Hindu tidak pernah datang, Buddha tidak pernah datang, Konghucu tidak pernah datang. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel hanya agama Kristen dari barat, yaitu agama Vatikan, yang resmi menjadi agama kekristenan, agama kekerajaan kekaisaran Vatikan pada saat itu, kekaisaran Romawi. Agama yang resmi adalah agama Vatikan. Agama Vatikan adalah bukan agama Yahudi. Silakan Anda bantah. Ini dalil yang sangat akurat. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Zuma dulu. Nah, oke, giliran Pak Bobom ya. Pak Bobom dulu ya, Babi ya. Oke, Suma terima kasih banyak. Tadi kau mengatakan bahwa orang Kristen penganut nabi palsu. Paulus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Paulus berkata dalam Roma 16 ayat 7. Salam kepada Adonikus dan Yunia, saudara-saudara sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Berarti sebelum ada Paulus, Kristen sudah ada ya, itu pengakuan. Kemudian Rasul Petrus, pendiri Kristen. Dengar baik-baik ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Ini Yesus punya murid. Ya, murid pemimpin adalah Petrus sesuai dalam Matius 16 ayat 16 sampai 18. Dan di sini Petrus berkata demikian dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Semua kau dengar baik-baik dengan Pak Bobom. Kau ketemu ahli Alkitab ini. Ya, kau dengar baik-baik. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dengan semua surat. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya, itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memurtad balikan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jelas sudah nubuatan Petrus di dalam 2 Petrus 3 bahwa orang keturunan nabi palsu akan binasa. Salah satunya Suma, ya, orang dari Arab, ya. Nabi palsu itu dari Arab karena sudah dibilang dari dalam Yeremia 3 ayat 2, ya. Kalau kita baca dalam Yeremia 3 ayat 2, nabi palsu itu akan mati diracun, kemudian nabi palsu itu di luar Israel, kemudian nabi palsu itu menghilangkan hukum Taurat. Kita baca ya, di dalam Yeremia 8 ya, Yeremia 8 ayat yang ke-8. Paulus mempunyai hukum Taurat, kami semua mengikuti hukum Taurat 613. Kemudian, bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Kemudian nabi palsu ini dalam Yeremia 8 ayat 14 sampai yang 15. Mengapakah kita duduk-duduk saja berkumpul dan marilah kita pergi kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah membinasakan kita, memberi kita minum racun. Sebab kita berdoa kepada Tuhan, kita mengharapkan damai tetapi tidak sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kengirian. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 26 bahwa nabi palsu itu akan muncul dari padang gurun di balik bilik-bilik. Sesuai dalam kitab Imamat 26 ayat 1, ya. Inilah Yesus katakan, karena Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17, aku datang bukan menegakkan hukum Taurat. Sedangkan dalam kitab Imamat 26, nabi palsu penyembah apa? Kita lihat di sini. Jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Jangan kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Waduh, batu berukir ini. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembahnya. Aduh, menyembah batu berukir di tempat padang gurun ya. Kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Nah, itu
Sudah jelas sesuai dalam kitab Ulangan 6 ayat 13 sampai selanjutnya ke 15, yang mana Allah berfirman kepada Musa, jangan engkau menyembah ilah lain di luar bangsa Israel. Kemudian dalam kitab Taurat 23 ayat Keluaran 23 ayat 13, Allah berfirman kepada Musa, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nabi palsu ini menghilangkan hukum Taurat, bro. Dia tidak punya hukum Taurat. Makanya dia itu menghilangkan hukum Taurat sehingga dia mati diracun. Sesuai dalam Yeremia 23:13. Ya, jadi Suma minta maaf. Nabi palsu itu sudah dibuatkan Yesus. Kalau kau mengatakan bahwa orang-orang dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23 akan berteriak Tuhan Tuhan, dari buahnya lah. Nah, kau lupa di dalam Matius 10 ayat yang ke-8, yang mana Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Orang sakit ditahirkan, orang buta disembuhkan, dan orang yang mati dibangkitkan. Pertanyaan saya, apakah nabimu itu bisa bernubuat? Apakah nabi bisa menyembuhkan? Sedangkan Petrus bisa membangkitkan orang mati sesuai dengan kata Yesus dalam Matius 10 ayat 8. Bangkitkanlah orang mati. Petrus membangkitkan orang mati. Paulus membangkitkan orang mati. Nabimu bisa membangkitkan orang mati? Pertanyaan saya, coba kau tunjukkan kalau memang nabimu bernubuat sesuai dengan Zakaria 27:17. Tunjukkan satu dalil. Jangan kau congor. Tunjukkan nabimu kalau memang nabi asli. Tunjukkan dia bisa membangkitkan orang mati. Silakan. Selesai. Muhammad bisa membangkitkan burung, Pak. Ya, Muhammad bisa membangkitkan burung. Tunggu, biar Suma dulu. Silakan Suma. Oh, iya, Kau jawab. Suma, silakan. Sebutkan Muhammad. Mic-nya dong, bro. Ayo. Ya, kalian kenapa nggak usah Jangan nangis di di-mute? pojokan. Santai aja. Nggak ada mute, bro. Lanjut, bro. Ya. Saya aman dengan bom. Aman. Oke. Lanjut. Ini dikatakan kemudian di dalam pengakuan kitab saudara, Yesus sendiri dari uraian yang saudara bawa tadi 5 menit, tak ada yang menyentuh tentang nabi palsu yang diceritakan oleh Yesus. Tidak ada diceritakan nabi palsu minum racun, tak ada di situ. Dikatakan oleh Yesus bahwa tanda-tanda dari buah, jangan ada kemana-mana. Dari buah pengajaran nabi palsu itu, jangan tinggalkan data itu. Ini Yesus yang mengatakan itu. Semua yang Anda lontarkan itu kena kepada kalian. Paham ya? Nah, sekarang Yesus mengatakan kepada muridnya, ini harus Anda sadari dulu. Ketika Yesus mengajar 3 tahun, di situ tidak ada Kristen, tidak ada Roma, tidak ada Yunani, tidak ada Vatikan, tidak ada orang Batak, tidak ada orang Toraja, tidak ada orang Manado, nggak ada. Yang ada hanya Bani Yakub. Yesus berpesan kepada Bani Yakub, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba. Nah, sekarang kita lihat, siapa yang menyamar antara Yahudi dengan Kristen? Dua agama ini, agama Yahudi dan agama Kristen, kira-kira yang menyamar sebagai pengikut daripada nabi-nabi ini siapa? Kristen atau Yahudi? Hanya ada 2. Siapa di sini yang Yahudi asli, siapa yang KW? Siapa yang domba di sini antara Yahudi dan Kristen? Ini dulu. Ini PR buat kalian. Siapa yang domba antara Yahudi dan Kristen? Sudah 2000 tahun loh kalian. Oke, sama-sama menggunakan katanya kitab yang sama, sama-sama menggunakan nabi yang sama, sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang domba di antara Kristen dan Yahudi? Siapa yang serigala antara Kristen yang Yahudi? Itu PR untuk 7 turunan kalian ke depannya. Jadi ketika berbicara mengenai nabi palsu, Yesus bercerita kepada pengikutnya nih, Bani Israel, bukan Kristen. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti domba. Tidak mungkin Yahudi nyamar domba, nggak mungkin, karena Yahudi memang domba. Yeremia 50:17, Bani Yakub adalah domba. Di luar daripada Bani Yakub adalah serigala. Dan Paulus mengaku dia adalah keturunan dari Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, di situ kemudian Yakub meramalkan Paulus Benyamin bahwa keturunannya akan menjadi serigala. Dan yakin sekali Paulus mengatakan dalam Filipi 3, aku adalah keturunan Benyamin. Dengan kata lain, yang dinubuatkan Yakub di dalam Kejadian 49 nomor 27 adalah Paulus, pendiri agama serigala. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di sini nasihat Yesus kepada Bani Israel yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu, Rabies diam dulu, Rabies tua, diam. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Siapa mereka ini? 1, memanggil Yesus Tuhan. 2, bernubuat pakai nama Yesus. 3, bermujizat pakai nama Yesus. 4, mengusir setan pakai nama Yesus. Ini di mana? Agama siapa ini? Agama siapa ini? Siapa yang padanya melengket buah-buah nabi palsu ini? Jawab nanti setelah ini. Ya, kalian boleh gantian. Siapa yang menempel buah-buah palsu dari nabi-nabi palsu ini? Di mana agamanya muncul pengakuan Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, dan Yesus akan mengusirnya, dan Yesus akan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jawab. Habis ini kalian jawab. Ya, jangan ditertawakan anak kecil. Ini Yesus mengatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pergilah kalian, enyahlah kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa kalian diusir? Kenapa Kristen diusir? Kenapa? Karena kalian menyembah anak Maria bukan atas kehendak Bapa. Kalian ibadah minggu bukan kehendak Bapa. Kalian makan babi bukan kehendak Bapa. Kalian tidak sunat bukan kehendak Bapa. Apa
yang kalian lakukan adalah buah-buah dari nabi palsu. Kalian menyembah Yesus karena buah dari nabi palsu. Ingat, jangan kemana-mana. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab kalian sendiri, apa yang dikatakan kemudian oleh penulis kitab kalian? Di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Tetap sabar dulu. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang dan sekarang telah bangkit. Memang mereka berasal dari antara kita. Jedar. Antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Jedar. Silakan gantian kalian yang berilmu, silakan. Sabar. Sini sabar. Saya mau kasih telanjang dia, saya mau kasih hancur dia. Bentar. Sabar. Enggak, saya mau kasih tahu. Ini final ya. Final. Jadi Pak Bom menjawab, ini final terakhir. Iya, oke. Habis itu gantian bertanya. Oke. Nanti ya. Oke. Perhatikan ya, Suma, kau dengar Suka kalian master. lah. Ya sudah, kau dengar master ya. Sebentar, Suma. Kau kan untuk udang pendeta toh? Aku ketemu pendeta master ini. Iya, dan kita lihat. Lanjut. Dengar. Oke, timer sudah oke? Oke, kita masuk. Ciri-ciri nabi palsu adalah begini, Suma, kau perhatikan. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyuruhkan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu di dalam mulut mereka menyatakan perang. Nabimu menyatakan perang kan? Kalau tidak dapat sesuatu kan? Nabimu kan suka berperang, oke? Iya, Cuma merampok, ya. dari tadi merampok kan? Tadi kamu belum sebut saya punya pertanyaan, belum jawab saya punya pertanyaan ya. Tadi di dalam Matius ya, kau tentang Yesus memberikan kuasa, oke? Yesus memberikan kuasa dalam Matius 10. Perhatikan di sini, kau belum jawab pertanyaan saya. Yesus, kau mau jawab, kau bermain di Matius 17. Kau tidak paham itu Matius 7 ayat 15. Kau lihat, perhatikan di sini. Yesus katakan apa? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu meminta dengan menyebut namaku, aku akan melakukannya. Di mana orang Kristen menyebut dalam nama Yesus, setiap orang sembuh. Perhatikan, Yohanes 14 ayat yang ke-14. Ini kata Yesus ya. Jangan kau bermain dengan bom-bom. Nih, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus. Nanti kau bilang dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Contoh Petrus, nih, kau belum jawab pertanyaan saya. Berarti kau ciri-ciri nabi palsu. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-40. Yang mana Petrus diberikan kuasa. Nih, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu berkata, Tabita, bangkitlah. Karena Petrus adalah murid Yesus. Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus, dia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Petrus diberikan kuasa dalam nama Yesus. Kemudian kau menghina dalam Paulus. Ini dalil ya, cuma kau lihat ini. Kemudian Kisah Rasul 20 ayat yang ke-9. Kau lihat Paulus ini. Pertanyaan saya sama kau belum jawab. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama bicara, orang muda itu tak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap, jatuh tertinggal ketika di bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebah diri ke atas orang muda itu yang mati dia, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Paulus diberikan kuasa dalam nama Yesus. Amin. Yesus itu berkatakan amin. Disitulah Paulus bisa membangkitkan orang mati. Pertanyaan saya Subah, nabi palsu ya, nabi palsu menghilangkan hukum Taurat. Nih, dia tidak bisa membangkitkan orang mati. Di dalam kitab Sefanya, nih, kau lihat ini, nih, Sefanya, kau lihat ya, Sefanya. Sefanya 3 ayat 4. Ini nabi palsu nih, perhatikan baik-baik. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Pertanyaan saya, Subah, apakah 10 hukum Taurat ini kalian orang Islam pakai? Perhatikan di sini saya baca. Keluaran 20, Subah, dor. Kau tidak jawab pertanyaan saya. Perhatikan Subah. Keluaran ini 20 ke 10 firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. Allah Israel dan Allah Arab berbeda. Allah kalian zat, Allah Israel roh. Kemudian jangan ada padamu, kemudian jangan membuat bagimu patung atau apapun kau menyembah. Orang Kristen tidak pernah menyembah. Ya. Yang ketiga, yang ketiga, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Orang Kristen panggil Yosua Hamasya. Ya, Sema Israel Adonai Elohenu Ehad. Yesus Kristus adalah dalam kata dor. Kemudian kuduskan hari Sabat. Kalian orang Islam kuduskan Sabat di mana? Tidak ada. Menghilangkan hukum Taurat. Kemudian menghormati ayah ibumu. Kalian tidak ada. Membunuh, kalian membunuh. Berzina, kalian suka berzina. Kawin lebih daripada satu. Jangan mencuri. Kau mencuri kolor merah sampai sekarang ditanya kolor merahnya ke mana. Jangan mengucap saksi dusta. Di mana kau bersaksi dusta dalam goa? Kau mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi bertemu dengan Jibril. Siapa saksinya? Silakan kau jawab. Dor. Jangan mengingini. Nabi palsu. Nabi tidak boleh kawin dengan anak kecil. Di sini kau mengingini ibu janda maupun apa? Ini nabi palsu, nggak boleh kawin kecil, nggak boleh kawin pembantu, nggak boleh ya. Silakan kau jawab. Masih ada waktu saya? Masih ada waktu? Sudah habis. Silakan semua kau jawab saya. Nabi palsu mati diracun ya, menghilangkan hukum Taurat. Sudah selesai ya. Kemudian nabi palsu. Nah, karena nabi palsu ini berdosa. Habis. Oke, selesai. Makasih. Sudah.
Sudah? Oke. Oh jawab ya, Iya, jawab. Mental dipakai. Jawab ya. Yang diterangkan Giliran oleh bertanya, Yesus giliran bertanya. di dalam Matius 7. Diam. Sekarang giliran Palidara. Sebentar, Suma, santai aja, santai. Sobat Ya. santai. Di mute lagi. Jawab ya, Oh, saya tadi. jadi saya bicara tadi di mute. Santai. Kalian ini kok malah kalian loh. Aduh. Iya, tenang. Yang lain biar saya dulu, Suma. Ada ketakutan. Oke, Suma. Santai. Santai. 5 menit kamu menghabiskan waktu. 5 menit. 5 Suma. Jawab pertanyaan saya, Suma. Jangan kau narasi liar. Tunjukkan Nabi Kenapa asli di bisa membangkitkan orang mati. mute? Ini ngomong saya loh. Yang lain diam. Diam dong. Ngatur Diam dong. Kau yang diam dulu. Aku lagi ngatur ini. Ngerti nggak? Ya, Sekarang standar. giliran Palidara bertanya, kau menjawab. Waktunya masing-masing 5 menit. Di mute lagi. Santai aja Kau napa? bisa Silakan, Suma. Bisa Silakan. ngerti diatur nggak, Juma? Iya, enggak usah di mute. Kau satpam kan? Satpam kan ya? Ngerti dong? aturan Makasih, gitu kan? makasih. Iya, saya Ya. sapam. Terima kasih. Sekarang dia Santai. Tuhanmu mati di bumi sapam Romawi. Nanti saya jawab. Kau belum jawab, Suma. Gimana? Apa giliran saya nih? Diam dulu. Oke. Giliran Palidara Oke. bertanya, Lama kau kali menjawab. saudaraku ini Tadi kan penyumbang kau yang Adik, pertama, korban sapam. Aduh, gimana? Astagfirullahaladzim, anak onta. Kau kan tadi yang pertama. Suma diam dulu. Suma diam dulu. Bro, tenang. Sekali. Biar Nggak usah penggugat di bicara mute, dulu. Suma. Ya, enggak usah, Bot. Suma diam dulu biar Pak Bot tangani. Oke, penggugat bicara, Ya, kita itu diam tadi semua. ya. Baik-baik. Kau Biar moderator bicara dulu, Kita diam dulu ya. Sekarang giliran Palidara bertanya 5 menit, kau menjawab 5 menit. Tadi kan pertama kau yang mulai. Sekarang Ya, giliran bahasa Nabi gitu ya. palsu kan kita ini. Iya, masih Iya. pakai Nabi palsu. Paham ya? Ya, Nabi palsu. Iya, sekarang. Iya, Palidara. palsu, paham Palidara ya. siap, Palidara. Baik. Silakan. Ya, 5 menit ya. Silakan. Walaupun saya dizolimi, Jadi silakan. di Tidak apa-apa. Enggak, dalam santai. beda, kau dizolimi, kau memang zolim. Ya, Gombom 2 kali Jadi sesinya, gini, 3 kali ya, saya untuk cuma 2 ya. kali. Habis itu kamu masuk. Padahal ini giliran saya. Takut Kalian yang bicara Nabi benar-benar. palsu, takut. Santai, Suma. Saya kenapa lagi ini yang Kasih masuk? ulang 5 menit. Kasih Ini ulang. waktu saya, kenapa si Begini, Rabies ini yang Suma. masuk? Sebentar, Suma sabar. Itu saya Begini ditonton ribuan orang. Teman-teman, dengar ya. Pertama Suma yang narasi, Pak Bom sudah jawab. Iya, Suma tapi ini kan sesi saya loh. Iya, sabar. Suma sabar dulu. Saya bicara dulu, santai. Jadi tadi pertama Suma kemudian Pak Bom. Terus Suma sudah 2 kali. Terus Pak Bom yang kedua. Pak Bom Iya, sudah 2 kali ya. Iya. Suma sudah 2 kali. Nah, sekarang Suma yang Jawabannya mana pertanyaan sebentar. Sekarang penggugat jawab. ikut aturan. Penggugat kasih time 5 menit sama dengan Pertanyaan Suma saya jawab tadi dulu. Kenapa kamu nggak jawab, Bom? Saya sudah jawab, sabar. Saya tanya, siapa umat yang memanggil Tapi dia Yesus jawab. Tuhan bernubuat Kasih pakai dia nama jawab Yesus? dulu. Mengusir Iya, setan dengar. pakai Yang nama lain diam Yesus dulu. itu siapa? Biar dia menunjukkan Begini, Babe, kebenaran. sabar. Ya, silakan. Suma, sebentar Ya, teman-teman ya, silakan. tolong diam, Babe diam dulu. Teman-teman tolong Mana diam ya. jawabannya? Saya kan tanya Sebentar. Ini kan judulnya Nabi palsu. Tadi Iya. Suma sudah 2 kali, Bom Oke. sudah 2 kali. Adakah kamu menjawab pertanyaan saya? Sabar dulu. Sekarang Suma menjawab 5 menit, ya Suma tanggapi. Tadi pertanyaan saya, tadi Anda tidak sabar. jawab. Saya sudah jawab tadi, saya sudah jawab dengan ayat ya. Sabar, aduh Suma ini nggak bisa diskusi. Sekarang kau jawab, Nabi palsu ya, Nabi palsumu yang dari Arab itu bisa membangkitkan orang mati. Silakan, kau jawab. Silakan 5 menit. Silakan penggugat. Silakan Suma. Ya, mana Nabi palsu ciri-cirinya adalah membangkitkan orang mati mana? Itu Nabi asli. Nabimu kan Nabi palsu tidak bisa bangkitkan orang mati. Berarti Petrus juga Nabi? Loh, Petrus itu murid Yesus bukan Nabi. Gimana sih? Tadi katanya syaratnya harus membangkitkan orang mati. Loh, Mana dalilnya? Mana? Sekarang kau bilang Nabi palsu siapa? Kau mau lari ke Paulus kan? Sekarang kita Bukan bicara Nabi Nabimu. palsu. Nabi Bukan Muhammad Nabi bisa palsu. membangkitkan orang mati nggak? Aduh, Bukan ini Nabi bisa palsu menurut Yesus Lu bisa Gil, diatur. Yesus, Diatur, kau jelaskan diatur, sadar diatur, nabimu. Sebentar, Pak Bom, diam. Lu bisa diatur nggak jadi orang? Lu mau diskusi apa bisa diatur nggak? Pertanyaan saya. Sekali lagi, lu sebagai Kocong- anggota, sebagai member, kocongornya aja. lu bisa diatur. Pertanyaan Sekali saya lagi. tidak di. Yang lain diam. Kamu bisa diatur apa tidak? Pertanyaan saya tidak dijawab. Kamu bisa diatur apa tidak? Tadi udah dijawab Pak Bom. Mana Otak ada? lu- Kalau otak lu nggak nyampe, jangan salahin orang lain. Siapa Ngerti nggak, yang Bang? memanggil Lu kan Yesus satpam. Tuhan? Lu kan satpam. Kalau dibanding sama orang yang gelarnya dokter kayak gua, ya sorry ya, sorry tuh saya, lu gua tendang kemana-mana. Lu cuma Oh, jadi iya. bola doang. Ya, cuma jadi satpam Agama kelurahan. penjajah, ya boleh. Punya bos pun orang Kristen, makan Iya, gaji dari penjajah orang memang Kristen. Ya, kau diam. Penjajah Kalau memang kau tabiatnya harus kayak sama moderator, kau stop aja udah. agama penjajah yang gitu, silakan. Monyong, POC itu Agama penjajah memang agama gitu. penjajah itu kau. Mekah itu punya Tanya siapa? lagi, Botol, kamu debat sama agama aku. penjajah, lanjut. Kamu debat sama aku. Hah? Silakan. Agama penjajah itu agamamu, ya. Agamamu, ya, yang di Mekah Solo itu Jangan bukan terlalu mulai. aturan aja. Indonesia merdeka. Lu mau adu sama gua? Indonesia Itu Mekah tuh merdeka punya dari siapa? penjajah. Lu jawab. Penggugat, Mekah itu sabar, punya siapa? jangan Nggak terpancing. bisa, Begini, Bapak. Suma. Sekarang saya udah Mana masuk. jawab? Begini Suma ya, yang membawa agama Kristen, begini Suma. Sebentar ya. Sudah bertanya lah kalian. Sebentar, Suma. Diam. Sebentar. Saya maklum kapasitas kalian kok. Monyong. Bertanyalah, Mekah itu punya siapa? Mekah itu punya siapa? Bertanya. Mekah itu punya siapa sebelum Penjajah Nabi bertanya, datang? silakan. Agama penjajah. Sebelum Nabi Begini, datang, Mekah itu punya sabar. siapa? Pak Bom diam dulu. Sebelum Mekah itu Bertanyalah. punya siapa? Jawab.
Bertanyalah. Mekah itu punya siapa sebelum Nabi mau datang? Silakanlah bertanya, Itu wahai gua nanya, umat itu penjajah, gua nanya. silakan Sebelum bertanya. Nabi mau datang, Mekah itu punya siapa? Penerus agama penjajah, silakan bertanya. Punya siapa? Mekah itu punya siapa? Penerus agama penjajah. Hah? Panik. Punya siapa? Punya siapa? Yaudah, Aku menjawab yaudah, kenapa malah nyanyi. kalau begitu Diam, bisa diam, disebut diam. agama penjajah. Yang lain diam dulu, yang lain diam. Yang lain diam. Silakan. Teman-teman yang kalau mau tetap bertanya, layar ya, silakan. Yang kalau mau tetap bertanya, layar ya, silakan, sumpah ya. keok. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Itu gua nanya Hancur, dari tadi. Silakan 5 menit boleh bertanya habis itu. Yang lain diam dong. Habis Yang itu lain saya diam minta dulu dong. pertanyaan Yang lain jawab diam ya. dengan jujur. Silakan. Yang lain diam, sabar ya. Oke, Sabar, Silakan sabar. 5 menit pertanyaannya. Pertanyaannya Mekah itu langsung aja udah lu jawab. Mekah sebelum ada nabimu itu punya siapa? Boleh. Punyanya Paulus. Siapa yang Punyanya Paulus. Punyanya Paulus. Ketahuan. Botol. Innalillahi wa innalillahi Rolling Stone. Telah meninggal semua hari ini. Mana pertanyaan Nabinya mana? tidak bisa membangkitkan orang mati. Mana? Innalillahi wa innalillahi. Saya bertanya. Ini kelasmu, ini kelas kalian. Ini kelas kalian. Cuma kau tidak jawab. Tadi kau bilang ciri-ciri nabi palsu. Kau Ini punya kelas nabi kalian. nggak bisa bangkitkan orang mati. Berarti ciri nabi palsu tidak punya mujizat. Gimana? Mana coba tunjukkan di saya ciri nabi palsu itu tidak bisa membangkitkan orang mati. Mana dalilnya? Loh, Yesus kan suruh orang bisa bangkitkan orang mati. Nabi-nabi bisa bangkitkan orang mati. Berarti Sekarang nabi oke, bermujizat. Saya tunjukkan. Bernubuat. Enggak kau terbawa Yang sama tadi yang dikatakan buah nabi palsu apa? Buah nabi palsu apa? ya, Bermujizat itu siapa? Bertanya dong. Loh. Ini saya bertanya ya. 5 Buah menit nabi ya. palsu bermujizat pakai nama Yesus Kau itu siapa? jawab dulu, Suma. Kau nggak punya malu. narasi. Kau jawab dulu. Malu. Suma hancur. Saya bertanya. Matius 7. Ciri dari nabi palsu bermujizat. Suma nggak bisa jawab. Sang Mugat, saya Ayo, bertanya. coba boleh? Malu. Saya bertanya tentang nabi palsu, ciri-ciri nabi palsu ya. Iya, silakan. Baik cuma, Silakan. Ya yang adab lah kalau mau diskusi. Iya, kamu dari tadi kayak guguran Jadi dia. begini Seorang ya, baru masuk lu nyocok. ya jadi salah mullah, salah lulah ya. Jadi begini, di Sahih Bukhari 4428 Muhammad sebelum mampus mengatakan, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang diakibatkan oleh makanan yang aku makan di Khaybar. Dan pada saat ini aku merasa urat nadiku seperti sedang dipotong oleh racun itu. Kemudian dijawab oleh surah Al-Haqqah. Kau jawab nanti Zuma ya. Al-Haqqah mengatakan ya, salah, kau nyanyi ini kan salamullah, Dah, cepatlah, Gugu. Sorry, bias. Timer Zuma. sabar nyemot, pakai timer, sabar nyemot, kau tenang aja dulu ya. Kau macam anjing gila soalnya aku lihat ya. Kalau tetap layar teman-teman, tetap Di layar. surah Al-Haqqah 45-46 dikatakan, Allah mengatakan, jika si Muhammad mengada-adakan apa yang tidak kukatakan kepadanya, maka akan kupotong tali jantungnya. Nubuatan terjadi ya. Itulah nubuatan terjadi. Dan di dalam nubuatan Alkitab tadi Yeremia bahwa nabi palsu itu harus mampus dengan makan ipu dan minum racun. Jadi cocok dengan tadi Sahih Ini pertanyaan atau apa sih? 428 dengan surah Al-Haqqah Ini pertanyaannya? 45-46. Pertanyaan. Ini pertanyaannya? Jadi kau jawab. Ya, Diam. kau jawab. Jawab, ini mah nabi palsu. Jadi nabi palsu itu harus mampus dengan racun. Kau jawab, kenapa cocok sekali ya nubuatan Yeremia dengan Sahih Bukharimu dan kata Al-Haqqah 45-46. Jadi cocok. Muhammad itu nabi kampret, nabi palsu yang harus mampus dengan racun. Kau jawab, silakan. Kau sanggah itu. Oke, waktu saya sekarang. Waktu saya. Nggak apa-apa, biar dia jawab. Masih ada waktu, masih ada waktu. Masih ada waktu. Oke. Loh, kok bertanya Masih ada waktu. selesai? Oke, masih ada waktu ya, masih sebentar. Christian Bale. Lihatlah ya. Warga negara Indonesia saksikan mereka. Kau jawab, kau jawab, Allah mau punya otak atau tidak? Itu saja. Lanjut. Oke. Lanjut. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Masih ada waktu, sabar. Silakan biaskan kekristenan kalian, tampakkan lagi kekristenan diatur. kalian yang asli, Dengar, silakan. dengar semua. Kiamat juga, kiamat. Kiamat kasih gede. Ya, kiamat KCP paridaran. Perlihatkan kekristenan kalian yang Dengar, asli, silakan. lah kau diam dulu lah, anak kontas susah kali kau diatur. Dengar baik-baik ya. Sekarang kan giliran Santai, paridaran dengan Bang Juma. Nah, selesai. Ini teman-teman Kan Juma Kristen mau saya jawab. lihat kelakuan Kristen kalian ya, lihat. Nauzubillahi min syaitonir rajim. Loh. Di Dengar statusnya lihat nih kelakuan Kristen. Sabar, Suma. Lu bisa diatur nggak mulutmu? Ya, dengar baik. Saya saja dari Sekarang, Jadi kita giliran palidara dengan pertanyaannya. palidara dengan Bang Juma. Nanti Bang Juma akan menjawab. Ya toh? Biasa ya, dua-dua. Habis itu nanti giliran kiamat atau nanti giliran CP, terserah yang mana. Tergantung Pak Bom, ya. Gitu ya. Ya. Oke.
Itu masih ada waktu. Kau buktikan bahwa si Muhammad itu bukan nabi palsu, setan itu yang harus mampus dengan racun sesuai dengan Sahih Bukhari tadi 44. Ini macam mana? Oke, 45, 46. Udah. Sudah. Oke. Gantian saya lagi gantian. Sesuai dengan berkenaan dengan nubuatan di dalam Alkitab. Semua kau jawab, silakan. Terus kedua, kau buktikan bahwa Allahmu punya otak. Kau buktikan bahwa Allah SWT mah punya otak, Zuma. Silakan. Baik, yang punya otak itu hanya makhluk. Kayak Tuhanmu Yudas itu punya otak karena dia makhluk udara, punya otak. Jadi Allah punya otak, buaya punya otak, monyet punya otak. Nah, itu. Jadi yang punya otak itu makhluk, itu sembahmu. Jadi Allah SWT punya otak nggak? Jawab. Allah SWT punya otak nggak? Allah itu maha tahu. Dia bukan makhluk. Yang punya otak itu makhluk. Diam. Ini waktu saya. Allah SWT-mu lebih rendah dari anjing dan monyet. Silakan lanjut. Dasar agama penjajah. Jadi saya kembalikan. Diam dulu gigi palsu. Karena kau katakan tadi anjing sama monyet punya otak. Kalau SWT-mu tidak punya otak, berarti oleh SWT-mu lebih rendah dari Yesusmu punya otak. Berarti setara dengan Yesus punya otak. Yesus punya otak. Berarti setara kan? Silakan 5 menit waktu Suma. Sampai biar Suma bicara dulu. Silakan. Silakan Suma bicara dulu. Silakan. Oke, silakan. Kau tanggapi tadi. Kalau Anda berbicara mengenai nabi palsu, sejazirah Arab menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi. Itu derita lo. Sedangkan kalau racun yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan nabi palsu, lihat tuh si Yudas di dalam Yohanes 19 nomor 30. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai, lalu matilah dia. Nyedos, mampus. Yudas di atas tiang salib minum racun, langsung mati saat itu juga. Rasulullah tidak mati pada saat dia diracun dia cairan. Paham? Dia hidup selama 4 tahun. Sedangkan Yudas mati hari itu juga yang kau sembah. Mampus. Oke? Kemudian berkaitan dengan mukjizat. Di dalam pengakuan Yesus yang kalian hindari, saudara bom-bom kamu tidak jawab tadi. Siapa agama yang menghasilkan buah-buah nabi palsu menurut Yesus? Menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan yang paling dahsyat apa? Bermujizat pakai nama Yesus. Jedar. Tidak paham juga? Paulus bermujizat, oke. Petrus bermujizat, oke. Lukas bermujizat, oke. Widara si gigi palsu bermujizat, oke. Bom-bom bermujizat, oke. Tapi kata Yesus, dari buah nabi palsu itu bisa kau lihat. Salah satunya bermujizat pakai nama Yesus. Tepuk tangan umat Islam sedunia. Makanya bom-bom tidak bisa menjawab. Tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus: 1. Memanggil namaku dengan panggilan Tuhan, memanggilku dengan panggilan Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itulah buah-buah dari nabi palsu. Hindu tidak pakai nama Yesus, Islam tidak pakai nama Yesus, Buddha tidak pakai nama Yesus. Hanya Kristen penyembah Yudas yang menggunakan nama Yesus bermujizat. Jedar. Oke? Makanya bom-bom tak berani jawab. Ketika saya tanya, di manakah buah-buah nabi palsu ini melekat? Ia mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan. Itu di mana? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Disitulah buah-buah nabi palsu itu. Jangan kemana-mana. Ke Sahih Bukhari, ke hadis ini. Ente sopo lah baca hadis saya kata. Jangan ke kitabnya orang Yahudi. Kalau berbicara mengenai kitabnya Yahudi, nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Dalilnya di Yeremia 23. Jelas sekali bahwa nabi-nabi Yerusalem telah terlihat dan mengerikan. Kemudian mereka berzina, mereka berkelakuan tidak jujur, mereka kemudian berlaku seperti Sodom. Nah, agama mana yang meresmikan di dalam rumah ibadahnya Sodom, pendeta mengawinkan Sodom. Itu jadi nabi-nabi Yerusalem kepastikannya telah menyebar ke seluruh dunia. Yeremia 23. Makanya Kristen itu kenapa hanya dilengketkan aib? Karena dikatakan aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Habis ini bom-bom ya. Ajaran Kristen itu adalah ajaran nabi palsu. Sabar. Lap keringat, ambil tisu. Jadi pertanyaan saya saudara bom-bom. Lap keringat. Pertanyaan saya bom-bom, dan kamu juga Lidara, ya, dan kau juga CP, Congorpedia, dan kau juga Kiamat. Di mana buah-buah palsu ini melengket? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Tolong tunjukkan buah-buah nabi palsu ini di mana? Kalau bukan di Kristen, lalu di mana lagi? Hah? Di mana lagi? Yesus mengatakan, dia melakukan bukan kehendak Bapa. Kalian menyembah Yesus bukan kehendak Bapa. Kalian makan babi bukan kehendak Bapa. Kalian melakukan apapun tidak ada kehendak Bapa. Jadi sekali lagi saya katakan kepada kalian semuanya, saudara-saudara saya, mudah-mudahan kalian bisa waras.
Buah-buah nabi palsu menurut Yesus bermujizat, bernubuat, mengusir setan, memanggil Yesus Tuhan, dan itu hanya ada di agama kalian. Adakah agama selain Kristen yang menghasilkan buah-buah ini? Ada? Tunjukkan. Itu di mana? Di mana? Di mana? Di mana CP? Oh CP, kiamat. Siapa agama yang memiliki buah-buah nabi palsu tadi? Silakan Anda jawab. Kalau tidak sanggup dengan mulut, dengan kuping, atau dengan pantat, silakan. Saya mau putar lagu kematian dulu. Sampai bikin waktu 5 menit. Waktu 5 menit. Loh, kok ada lagu 5 menit? Jawab, kayak gitu. Ya, saya jawab. Saya jawab. 5 menit. 5 menit, jawab. Siapa yang punya suara ini? Hei, Ada penyusup setan. Hei. Penyusup. Siapa punya suara nih? Sidik. Cuma, lu bilang sama Sidik suruh keluar. jawab 5 menit. Kalau mau jawab, dilanjutin, jawab. suruh dia keluar. Kalau dia nggak keluar, ini stop dan lu kalah. Dia mana? Dia pakai nama mana? Jawab. 5 Suruh menit. dia keluar dulu. Malah mau menyanyi. 2, Itu Ardiansyah. 3. Jangan menyanyi, jawab. Dia masuk lewat mana? Dia sengaja pakai mati itu, coba. Setan, mau keluar nggak lu? Coba di daftarnya. Iya, jawab. Di mana buah-buah nabi palsu tersebut berada? Teman-teman, Setan keluar. sabar. Yang lain keluar dulu. Cuma ini saya mau jawab, sabar ya. Iya, jangan menyanyi-nyanyi apa itu. Iya, tolong. Yesus tidak Tolong yang lain menyanyi. diam, tolong yang lain. Kalau tidak ada saran kasih ulang lagi. Oke. Jangan Dengar Suma, lupa, tadi Suma dengar Suma. Pertanyaan saya. Saya bentar Suma, saya jawab. Bikin 5 menit. Tadi Suma mengatakan bahwa ciri-ciri nabi palsu itu bagaimana? Nabi Muhammad tidak punya mujizat. Tertulis dalam Ulangan 18 ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan terlalu berani. Nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Ciri-ciri nabi palsu. Firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada luar bangsa Israel. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15, 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-15, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain, hanya diberikan kepada bangsa Israel. Sekarang nabimu di mana membuat mujizat, sedangkan Yesus memberikan kuasa. Kalau kau mengutip dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23, disitulah ciri-ciri nabi palsu Suma. Kau baca perikopnya, di situ tentang nabi palsu, pengajaran sesat. Dan memang kita tidak pungkiri, di situ untuk orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus, tapi mengikuti Yesus, memakai nama Yesus, tapi mereka berbuat jahat, mereka melakukan kejahatan, pembunuhan. Pada waktu mereka mati, mereka berkata, oh kami Yesus, kami berbuat. Nyalah kau iblis. Jelas di situ untuk orang yang mengaku. Seperti Anda punya teman-teman bilang, kami mengikuti ajaran Yesus, kami sunat. Itulah contoh untuk penggunaan nabi palsu. Sekarang Anda tidak menjawab ya. Yesus memberikan kuasa, Matius 10 ayat 8. Ya. Paulus, kalian selalu bilang, kau selalu bilang Paulus nabi palsu. Paulus bisa membangkitkan orang mati. Ya, firman Tuhan katakan dalam Yeremia 14 ayat 14. Kau dengar ini saya baca. Ya, Yeremia 14 ayat 14. Tadi Ulang 18 ayat 21 sudah dor. Sekarang Yeremia 14 ayat 14. Kau dengar ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Tuhan tidak pernah mengutus nabimu, tidak memerintahkan kepada mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka membuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekan hatinya sendiri. Nabi palsu ciri-ciri itu tukang tipu. Sedikit-sedikit mau melakukan sesuatu turun ayat. Sesuai dalam Yeremia 14 ayat yang ke-26. Kalau kita baca di sini ya. Yeremia 14. Kita baca di sini. Nah, kemudian di dalam kita baca di dalam nubuatan ya. Tadi kau tidak bisa menunjukkan mujizat-mujizat itu semua. Saya pikir kau hanya berkata bahwa ciri-ciri nabi-nabi palsu sedangkan nabimu tidak bisa bernubuat. Minta maaf ya. Di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-25, saya buka di sini. Yeremia 23 ayat yang ke-26 saja ya. 26. Kemudian di sini ya, 26. Di sini 26 sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan bernubuatkan tipu rekan hanya hatinya sendiri. Nabi ini bilang bulan terbelah. Nyatanya bulan tidak pernah terbelah. Nabi ini beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya, dan nabi itu beroleh firmanku, biarlah mereka menceritakan firmanku, padahal tidak pernah disampaikan. Nah kemudian kau katakan bahwa nabi punya ini. Dari tadi kau tidak jawab berbuat apa? Punya mujizat. Mujizatnya mana? Sorry Zuma, tidak ada mujizat sama sekali. Ya, saya pikir tidak ada mujizat. Kemudian yang terakhir ya, Zuma, hampir lagi saya lupa. Zuma, kau jelaskan mujizat nabimu di mana? Karena nabi-nabi Israel punya mujizat, ya. Bernubuat tentang kedatangan Yesus. Kau tidak jawab tadi pertanyaan saya. Karena Yesus katakan siapa yang mengikuti namanya berkuasa. Ya, itu untuk nabi palsu. Kalau di luar nabi itu nabi palsu tidak punya mujizat. Kau tunjukkan saja mujizat. Oke? Itu satu mujizat. Oke. Ya. Jadi saudara-saudara kita simak Pak Bom ini ya, yang mengaku hebat dari segala pendeta, ternyata dia tidak sanggup kemudian membuktikan buah-buah penyebutan dari buah nabi palsu, tidak sanggup dia sebutkan di mana. Karena memang yang bermujizat, mengusir setan, jawab hanya ada di Kristen. Oke. Nah, sekarang kalau dia ukur nabi palsu itu
harus apa? Nabi itu harus bermujizat. Ulangan 18 tadi. Ternyata nggak usah terlalu jauh. Ngapain ngambil agama kitabnya orang? Di kitabmu aja. Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan nabi-nabi palsu ini akan mengadakan mujizat-mujizat. Nabi-nabi palsu ini akan melakukan mujizat-mujizat. Matius 24 nomor 24. Jedar. Matius 24 nomor 24. Nabi-nabi palsu akan melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke. Jadi kalau Anda mencari mujizat, ternyata mujizat itu ada pada nabi-nabi palsu. Matius 24 nomor 24. Oke. Oke ya, jelas ya. Matius 24 nomor 24. Kau bilang sama temanmu itu keluar dulu. Temanmu itu suruh keluar dulu. Temanmu suruh keluar dulu. Temanmu kalau nggak mau keluar, kita tetap sampai di sini. Nggak mau keluar, lu nggak mau keluar, nggak mau keluar, nggak mau keluar, nggak mau keluar. 3, 2, 1, selesai. Lu nggak mau keluar. Ngajar nih ya. Temen lu nggak dinaikin lagi lu selamanya lu. Keluar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikecilin dulu. Dikecilin dulu ininya. Teman-teman kita roomkat dulu ya, baru kita naik lagi ya. Roomkat dulu ya. Ini kan ajaran Islam begini. Setan. Islam nggak bisa menjawab. Begitu cara lu ya. Hancur ini, hancur. Mereka bikin kita. Iya, rungkatin dulu lah. Kau kacau. Parah deh. Siapa yang keroyok? Kau jemput dulu nabimu. Kau jemput dulu menjawab pertanyaan saya. Lalu kemana? Rungkatin aja dulu. Ini Islam. Roomkat dulu ya, kita roomkat dulu ya, baru kita naik ya. Teman-teman kita roomkat dulu ya. Islam. Roomkat dulu. Babi. Iya, silakan bergabung masuk ya, teman-teman. Moderatornya jangan ada yang naikin orang lagi. Siapa sih yang suka naikin orang tuh, heran gua. Iya. Kalau moderator jangan kasih naik orang ya. Lagi diskusi kayak gitu, jangan naikin orang lagi, udah stop dulu. Ya, sebentar ya. Pakai timer supaya tertib gitu kan. Kita kan berusaha untuk tertib kan. Kita pakai timer jadi. Ini Islam ini kok suka apa ya, suka curang itu kenapa sih? Suka tiba-tiba ngebak-ngebak itu kenapa Islam ini? Itu loh. Tadi tertarik tuh saya kalau mau membahas tentang sodomi itu ajaran Islam tuh. Makanya saya tuh nanti dikasih ini ya waktu ya Pak Bom ya. Ya, tadi Suma belum jawab semua ya, tapi ya sudah. Kita nanti Tunggu saya. Jangan kau bahas sodom. Sabar. Kamu itu. Au. Terus gua tunjukin orang homo yang rumah ibadahmu itu loh. Ya, terus gua kasih lihat yang orang homo apa. Oke, waktu saya ya. Mau enggak? Ya, seorang muridnya Pak Samsul dari Yesus. Sabar, santai aja. Santai. Oke, silakan. Tenang enggak? Ntar gua tunjukin yang Al-Fatihah, mau enggak? Homo. Langsung aja. Waktu saya kan. Gimana lu mau enggak? Gua tanya lu mau enggak? Tadi Suma belum jawab. Tadi sisa waktu. Di mana rumah ibadah yang sisanya tadi sodom itu? Ya, waktu saya masih ada 3 menit kan? Siapa? Nah, 1 menit setengah. Udah kau bicara 3 menit tadi. Udah. Oh gitu ya. Baiklah. Mana waktunya mana? Kau jawab dulu pertanyaan saya tadi tuh, nabi palsu tadi tuh. Ya, nabi palsu belum dijelaskan. Nabi palsu bermujizat pakai nama Yesus. Kau punya nabimu tidak bisa kenapa larinya ke situ? Nabi palsu itu dua arah, bukan satu arah, 2 arah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi palsu itu kemudian begitu mana? Iya, nabi palsu yang tidak bermujizat. Ini nabi palsu bermujizat. Sebentar. Matius 24 nomor 24 Nabi palsu. Sabar Suma. Tadi kau belum jelaskan sama saya. Suma, dengar dulu Suma. Kau harus jawab. Ciri-ciri kan tadi tanya ciri-ciri nabi palsu apa? Tadi saya sudah jawab. Ulangan 18 ayat 21. Nabi palsu itu tidak punya mujizat. Yeremia 14 ayat 14. Nah, sekarang kau jelaskan sama saya ya sesuai dengan firman Tuhan. Allah berfirman kepada nabi bukan melalui malaikat ya. Itu langsung melalui nabi. Sekarang ciri-ciri nabi palsu kau jelaskan. Kalau memang nabimu bukan nabi palsu, kau tunjukkan bahwa nabimu punya mujizat karena nabi semua punya mujizat. Silakan. Kau tadi saya tunjukkan ayat kau gimana? Giliran saya. Kenapa kau kamu gunakan data kitabnya orang Yahudi sementara kita sendiri kau tidak pakai?
Matius 24. Sudahlah, kau jawab dulu. Sudah. Ini pengakuan Yesus. Kalian percaya? Yesus mengatakan bahwa nabi palsu. Parah ini Zuma. Ini kelasnya Zuma. Kamu tidak percaya Yesus? Kamu tidak percaya Yesus? Ini Yesus kelasnya Zuma. berkata, tanda-tanda nabi palsu. Yesus itu orang Yahudi, Zuma. Yesus orang yang Yahudi. Nabimu kau jelaskan dulu, nabimu bisa berbuat. Zuma. Matius 24. Ini Zuma. Sabar. Ini waktu saya. Oke, kita langsung timer ya. Ini waktu saya loh. Oke, timer. Oke, waktunya Zuma 5 menit, silakan. 5 menit. Baik. Nah, kenapa Anda mengambil data ulangan 18, nomor 18, nomor 20, nomor 19, sementara Gue nyalain tunggu, Zuma, belum timer. Timernya tadi ini di YouTube saya ada ya 3 menit 37 detik. Sisanya. Ya, sabar. Jadi, kalau Anda berbicara ulangan 18, astagfirullah. Sabar dulu. Kenapa sih saudara-saudara ini? Lagi mau set timer. Lu denger nggak? Berapa tadi? Tadi kau sibuk dengan timer kau. Sabar, ilmu nihil. Ilmu nihil. Kamu harus ngomong aku. Hah? Tak sudah kau bantu aja sih pembentuk tanda-tanda nabi palsu buahnya ada di kalian. Iya. Nabi palsu itu yang kata Yesus kan. Sampai di sini saja ilmu buah nabi palsu bermujizat. Yang padang gurun bukan? Nabi palsu di padang gurun bukan? Nabi palsu. Mesias palsu yang muncul di padang gurun itu nabi palsu. Lu pikir tuh ngomong situ di mana? Oke, gue bawa kitab perjanjian lama. Jangan lari Paulus bisa bernubuat. Paulus punya mujizat. Menurut 13 ayat 1, nabi palsu itu adalah orang yang bermimpi, ya. Makanya Nabi Lut tuh menerima wahyu itu semuanya pakai mimpi. Iya enggak? Isa Miraj mimpi. Dari buahnya kita lihat. Ya, dari buahnya juga kita tahu. Contohnya ngakunya buahnya kita lihat saudara-saudara. Yesus 40 hari, lu cuma 30 hari, ya kan? Nah, itu Tuhan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kebodohan bermujizat pakai nama Yesus. Ngaku ngikutin Taurat. Pakai dalil Al-Qur'an dong, semua menunjukkan bahwa Nabi Musa. Dikasih timer aja timer. Aduh, timer. Penggugat timer sudah. Aduh, penggugat ini terpancing lagi. Ya Kristen. Penggugat, sebentar, saya bicara ya. Suma, sabar, tolong ya. Suma ya, tolong ya. Kenapa? Sabar, Suma. Kenapa? Suma, saya dari tadi diskusi, saya pakai Alkitab. Imanmu Al-Quran dan hadis. Kenapa kau tidak menunjukkan bahwa kau punya nabi bukan nabi palsu? Al-Quran saya tidak ada menjelaskan tentang nabimu tidak bisa menunjukkan mujizat. Kau di situ dor. Kau jangan jawab di Alkitab, kau udah jawab. Ini diskusi dunia. Dor semua, teman-teman. Suma merayap dengan bom. Mana ada nabi palsu? Kau tidak pakai dalil. Tidak ada nabi palsu. Nabimu punya mujizat. Ada mujizat ya? Ada mujizat ya? Matius 24 nomor 24. Palsu bermujizat. Ciri-ciri nabi palsu itu dengar. Bermujizat. Ciri-ciri. Coba kau baca Matius 24. Baca padang gurun. Ini sampai kasih naik orang ini. Paulus itu di padang gurun. Ini sampai kasih. Jangan kasih naik ini. Aduh. Oh iya. Ini bukan Bilal enggak apa-apa. Jangan kasih naik orang ya. Hati-hati. Jangan kasih orang sembarangan. Paulus itu di padang gurun di Yerusalem abad pertama itu padang gurun. Paulus punya mujizat. Yesus berikan kuasa mujizat. Matius 24. Ya sekarang. Mujizat. Kau jawab dengan Al-Quran. Aduh Suma, kelasmu sampai di sini Suma. Aduh kasihan. Matius 24 nomor 24. Tolong please. Kata Yesus. Coba diam dulu. Diam dulu. Di dalam bilangan 12. Aduh, ini Suma diam dulu. Dengar dulu. Jangan kau kejang-kejang. Dalam keluaran ya dalam kitab keluar apa dalam kitab bilangan dengar dulu itu kitab dalam bilangan diam dulu aduh Suma kau nggak bisa diskusi habis ini kau 5 menit bilangan 12 ayat 6 dengar ya bilangan 12 6 Tuhan Allah Israel itu memberikan firman-Nya itu kepada nabi-nabi. Hosea 11 ayat 12 Tuhan langsung berbicara kepada nabi. Amos 3 ayat 7 Tuhan berbicara kepada para nabi. Sekarang kau jelaskan nabimu itu menerima firman Allah melalui langsung dari Allah atau melalui malaikat. Karena dalam kitab Taurat tidak jelaskan. Kau jelaskan Al-Quran. Pertanyaan yang sama Paulus. Semua hancur. Nabi dia nggak bisa jelaskan. Ngemis di Alkitab. Lukas menerima langsung Elohim. Silakan penggugat. Christian Friends, saya sudah selesai. Semua mati. Lanjut Christian Friends. Hancur sampai di sini. Matius 24 nabi palsu bisa bermujizat. Kita bahas Matius 24 ayat 24. Matius 7. Ya Matius 7 kita bahas. Matius 7 tanda-tanda nabi palsu itu buahnya mengatakan bermujizat pakai nama Yesus. Bernubuat pakai nama Yesus. Innalillahi wa inna bermujizat pakai nama Yesus. Jangan Anda di mana buah-buah nabi palsu ini sekarang? Jawab. Matius. Ya saya jawab. Matius 7. Saya jawab. Jawab dulu. Di mana buah-buah nabi palsu ini? Ini gue sibuk ngimut-ngimutin kalian. Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat ini di mana? Lu bisa denger enggak sih dibilangin? Bisa diatur enggak? Dulu di mana buah-buah nabi palsu ini? Bisa diatur apa enggak? Cuma di mana buah-buah nabi palsu? Mau ngatur mau diatur enggak? Yang memanggil Yesus Tuhan di mana? Lu denger, lu punya kuping? Yang bermujizat pakai nama Yesus. Kuping enggak anak muta? Ini diturunkan dulu ini nanti. Di mana? Bukan Hafiz ini loh. Bukan Hafiz diturunin dulu nanti ngebug dia. Aku enggak tahu siapa. Dengar. Itu teman gua, Pak Mikir. Oke. Mozart, Kiamat, KCP, Palidara, dengar baik-baik. Kalau lagi gilirannya orang, diam. Nah, nanti giliran kalian, kalau dia ngomong, gua turunin. Paham ya, supaya fair.
Ya, dia 5 menit. Oke, 5 menit. Biarin jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Suara saya kedengaran nggak ini, teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Saya di kick ya. Saya di kick, teman-teman. Di kick di komalnya Bom Bom. Dan kebetulan saja di sini sudah 5 menit kurang lebih akan buka untuk waktu Makassar ya. Jadi kita tutup aja dulu ya, teman-teman. Yang penting kita sudah buktikan bahwa mereka adalah penganut ajaran palsu. Kita sudah buktikan kepada mereka bahwa buah-buah nabi palsu itu berada di Kristen, bukan di Islam, ya. Kita sudah memberikan pengajaran kepada mereka bahwasanya buah nabi palsu itu ada di agama mereka. Mereka mempersyaratkan kemudian bahwa nabi palsu tidak mampu bermujizat, sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, tanda-tanda nabi palsu bisa bermujizat untuk menyesatkan banyak orang. Seperti itu ya, sahabat-sahabat. Jadi kita tutup dulu. Kita sudah membuktikan bahwa bom-bom Kristen adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Mereka kesana kemari ya, mereka kesana kemari kemudian mengambil data di agama orang, agama Yahudi untuk menunjukkan tentang nabi palsu. Sedangkan di dalam pengakuan-pengakuan Yesus tentang nabi palsu itu sangat jelas. Mereka sangat jelas, Yesus sangat jelas kemudian menerangkan bahwa nabi palsu itu bermujizat pakai nama dia. Nabi palsu itu buahnya kemudian mengusir setan pakai namanya dia juga. Jadi selesai sudah ya, teman-teman. Kita sudah membuktikan bahwa bom-bom dan krunya benar-benar adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Kita cukupkan dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti habis tarawih kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Kristen yang mendengarkan debat ini, ya, tinggalkan agama dari buah-buah pengajaran nabi palsu. Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam debat tersebut ada para apologet Kristen, Pembumbum dan teman-teman, dan juga ada Ustadz Suma bersama kawan-kawannya. Kita akan melihat, menyaksikan bagaimana mereka akan membahas satu topik yang akan menjadi bahan perdebatan mereka dengan data-data yang akan mereka bawakan, yang pastinya semuanya itu harus bisa dibuktikan kebenarannya, dan kita akan menyaksikan serta melihat bagaimana respon dan reaksi dari seseorang ketika data yang mereka bawakan itu bisa dibantah atau bisa dipatahkan kebenarannya seperti itu. Karena kalau kita melihat di setiap diskusi atau debat, ketika setiap argumentasi, narasi, pernyataan, bahkan data yang mereka bawakan itu bisa dibantah atau dipatahkan, mereka akan mengeluarkan suatu respon atau reaksi-reaksi yang seharusnya tidak mereka keluarkan atau mereka lakukan, seperti itu, seperti membesar-besarkan suara atau menyerang pribadi atau melakukan hal-hal yang seharusnya tidak ada di dalam diskusi atau debat. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak diskusi debatnya, dan saya mempersilahkan kita semua untuk bisa memberikan komentar yang baik, positif, tidak saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik dari para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan kita melihat bagaimana dengan secara luar biasa para apologet Kristen ini, mereka sangat dipakai Tuhan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinan iman kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus, kepada Ustadz Suma dan juga rekan-rekannya seperti itu. Karena kalau kita melihat setiap data, argumentasi serta narasi yang mereka bawakan, semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya dengan melalui kebenaran firman Tuhan. Sedangkan Ustadz Suma bersama teman-temannya, mereka hanya terus berusaha untuk menyerang iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang
mereka comot-comot, terus mereka tafsirkan dengan sesuka hati mereka, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Karena kalau kita melihat Ustadz Tsuma ketika dia mengambil satu ayat Alkitab dan dia gunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, dia kebanyakan hanya mengambil satu ayat tanpa dia membaca keseluruhan teks tersebut. Karena kalau kita membaca keseluruhan teks tersebut, kita akan mengerti dan memahami apa dan maksud tujuan dari ayat itu tuliskan seperti itu. Akan tetapi kalau kita melihat Ustadz Tsuma ini bersama rekan-rekannya, mereka memang hanya bermodal mencomot-comot ayat Alkitab, dan mereka seakan-akan mereka yang lebih mengerti dan memahami tentang isi firman Tuhan seperti itu. Karena kalau kita melihat Ustadz Tsuma ini juga untuk mengerti dan memahami firman Allah atau Alkitab itu sendiri dia sangat kurang. Karena apa? Karena dia hanya memiliki motivasi yang lain di luar itu seperti itu. Karena kalau Ustadz Tsuma mau menyelidiki, meneliti Alkitab, harusnya dari Kejadian hingga pada Wahyu, supaya Ustadz Tsuma bisa mengerti, memahami bagaimana karya Tuhan, karya Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus kepada umat manusia yang berdosa seperti itu. Akan tetapi kita melihat bagaimana para apologet Kristen mereka dengan baik menyatakan suatu kebenaran yang disalahpahami dan juga mungkin tidak dimengerti, atau memang sengaja tidak dimengerti atau dipahami oleh Ustadz Tsuma bersama dengan rekan-rekannya seperti itu. Sehingga kalau kita melihat pada akhirnya, seperti di awal saya katakan, bahwa pasti akan ada respon-respon atau reaksi dari seorang pendebat ketika data atau pernyataan atau argumentasi yang mereka bawakan itu bisa dipatahkan kebenarannya seperti itu. Sehingga kalau kita melihat Ustadz Tsuma hanya modal besar suara saja, dan kadang juga menyerang pribadi seseorang seperti itu. Kan hal ini seharusnya tidak ada di ruang diskusi atau debat, karena kita mau diskusi atau debat kita ini berjalan dengan baik dan bisa mengedukasi banyak orang di luar sana yang menyaksikan serta menonton, karena kita mau diberkati dari hasil diskusi atau debat tersebut. Tapi ya kita tahulah Ustadz Tsuma seperti apa orangnya, dan kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat Ustadz Tsuma bisa melihat kebenaran dan juga bisa dibukakan hatinya untuk menerima kebenaran itu sendiri seperti itu. Kita berdoa juga untuk teman-teman para apologet Kristen supaya mereka lebih luar biasa lagi dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, menyatakan kebenaran dan menyatakan apa yang salah, dan juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.